Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak di mata kuliah manajemen, di mana pertemuan kali ini termasuk atau pertemuan keempat, dan pertemuan keempat sesuai dengan rencana pembelajaran semester bahwa kita masih mempelajari tentang perkembangan ilmu manajemen. Nah, di dalam pertemuan keempat ini, Bapak menyampaikan, mohon maaf Bapak melalui video materi ya, karena ada hal yang harus dikerjakan di kampus berkaitan dengan audit. Jadi Bapak harus melakukan pembuatan video ini untuk memperlancar uh, perkuliahan di pertemuan yang keempat ya. Baik, di manajemen pertemuan keempat ini yang berkaitan dengan perkembangan ilmu manajemen, di pertemuan 4 adalah saatnya saudara untuk mengerjakan tugas 1, di mana tugas 1 tersebut berkaitan dengan pembuatan makalah, kemudian juga pembuatan video materi yang berkaitan dengan perkembangan ilmu manajemen itu sendiri. Dan nanti juga akan Bapak bagi kelompok, lalu silakan untuk dikerjakan sesuai dengan tugas kelompoknya masing-masing ya. Ini dia manajemen pertemuan 4 oleh Bapak sendiri, Abdul Aman Abidin Mansyah, tanggal 23 Maret 2022 yang akan dilaksanakan jam 10 pagi ini. Tujuan dan kriteria penilaian perkuliahan di pertemuan yang keempat adalah yang pertama, tujuannya mahasiswa atau saudara mampu menguraikan dan menjelaskan perkembangan ilmu manajemen ya. Lalu kriteria penilaiannya ketepatan menguraikan dan menjelaskan mengenai materi pembelajaran pertemuan yang pertama ya. Pertemuan pertama di perkembangan ilmu manajemen. Oleh karena itu nanti tugasnya memang berkaitan dengan pembuatan materi ya, baik itu dalam bentuk makalah atau video, dan juga lembar materi tanya jawab yang berkaitan dengan perkembangan ilmu manajemen. Untuk pelaksanaan pertemuan 4, yang pertama nanti akan ada pembentukan kelompok, di mana Bapak sudah membuat menjadi 4 kelompok, ada yang 4 orang satu kelompoknya, ada yang 3 orang ya. Pemberian dan pembuatan tugas 1 dalam bentuk membuat makalah dan video. Kemudian jadi untuk membuat video ini tentu membutuhkan PowerPoint ya, jadi nanti dibuat PowerPoint-nya. Dan aku juga sudah membuatkan plan atau rencana waktunya, sehingga nanti saudara silakan mengerjakan ya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, dan apapun hasilnya cukup itu yang dikumpulkan ya. Dan nanti juga ada sesi tanya jawab antar kelompok. Jadi misalkan kelompok pertama membuat tugasnya adalah A gitu ya. Dan Bapak juga sudah menyiapkan audiens untuk kelompok pertama itu adalah kelompok kedua. Nah, nanti kelompok kedua ini harus bertanya kepada kelompok pertama, dan itu ada lembar monitoringnya yang nanti akan Bapak arahkan bagaimana cara mengisinya ya. Jadi ada pengerjaan tugas makalah ya, lalu kemudian itu antara anggota di satu kelompok, kemudian pembuatan video, kemudian juga sesi tanya jawab antar kelompok ya, yang diberikan dari audiens kepada tujuan kelompoknya yang sudah Bapak tentukan, dan nanti dijawab oleh kelompok tersebut, oleh kelompok pertama tadi ya, menjawab pertanyaan dari kelompok kedua di lembar monitoring tanya jawab ya. Dan terakhir nanti selesai perkuliahan Bapak akan menilai 3 aspek. Yang pertama berkaitan dengan makalah ya, bagaimana kelengkapannya, kualitas makalahnya, dan juga lugas, informatif gitu ya. Kemudian sumber yang dijadikan acuan untuk membuat makalah juga ada daftar pustakanya. Kemudian juga kreatif nanti dalam hal penilaian PowerPoint, kemudian video. Nah, karena saudara sudah melaksanakan atau sedang melaksanakan juga perkuliahan komputer bisnis, jadi harusnya sudah bisa ya membuat makalah, kemudian juga membuat video begitu ya.
membuat PowerPoint dan kemudian divideokan. Nah, untuk pembuatan videonya bagaimana Pak? Nah, silakan ambil cara yang paling sederhana menurut saudara-saudara ya. Bisa melalui Zoom, nanti di record gitu ya, karena Zoom itu bisa maksimal 40 menit yang gratis. Nanti di record, bisa di cloud, bisa di komputer, nanti di ekstrak atau di render, kemudian dikirim ke G Drive ya. G Drive-nya nanti akan Bapak berikan di Google Classroom, di Steam ya. Lalu kemudian eh, atau juga bisa melalui aplikasi yang dimiliki oleh eh, saudara-saudara sekalian apabila di komputernya ada aplikasi merekam layar seperti Bapak ini misalkan menggunakan Filmora gitu ya. Filmora. Oke. Seperti itu. Nah, kalau tanya jawab nanti medianya adalah Microsoft Word. Bapak sudah siapkan formatnya, tinggal diisi saja oleh kelompoknya masing-masing ya. Dan penilaian yang ketiga yaitu berkaitan dengan presentasi dari video yang jadi pertama adalah makalahnya, kemudian yang kedua adalah tanya jawabnya ya, atau yang kedua boleh presentasi karena terdiri dari PPT dan video, PowerPoint dan video, dan yang ketiga adalah kualitas bertanya kepada kelompok yang sudah Bapak tentukan. Misalkan kelompok 2 bertanya kepada kelompok pertama, kelompok ketiga bertanya kepada kelompok kedua, kelompok keempat bertanya kepada kelompok satu gitu ya. Gitu. Oke, seperti itu. Nanti tinggal diisi formulirnya ya. Jadi ada 3 aspek penilaian dari Bapak untuk tugas yang pertama. Oke. Berikutnya, nah ini dia pembagian kelompok tugas yang pertama, di mana seperti biasa kelas ini sangat spesial, hanya 15 orang dari Aisyah sampai Muhammad Pandu Adiwan. Jadi alhamdulillah di sini kita bisa lebih efektif. 4 orang, silakan untuk Aisyah, Louis Vitu, Ivan dan Muhammad Abdul Rauf di satu kelompok mengerjakan kelompok manajemen ilmiah atau saintifik ya, yang dimana presentasinya sudah Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya dan PowerPoint juga masih ada. Silahkan bisa mengembangkan dari PowerPoint yang Bapak ya. Ini nanti yang memberikan pertanyaan kepada kelompok satu adalah kelompok kedua begitu ya. Lalu atau audiensnya adalah kelompok kedua. Nah, berikutnya kelompok dua ada Bernadia, ada Yose, ada Iqbal, ada Nisrina. Itu kelompok dua. Dan kelompok presentasinya dan juga makalahnya itu mengerjakan tentang kelompok manajemen administrasi. Ini masih dalam satu kelompok ya. Namun dibedakan yang ada yang saintifik, ada yang administrasi. Silahkan dipelajari di materi yang sudah Bapak sampaikan dan dikembangkan dari materi yang sudah Bapak berikan ya. Audiens atau yang memberikan pertanyaan kepada kelompok gitu ya, memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Mohon maaf, ini Bapak ada kesalahan. Maksudnya begini, kelompok 1 memberikan pertanyaan kepada kelompok kedua. Nah, begitu ya. Nanti yang memberikan pertanyaan kepada kelompok 1 adalah kelompok 4, begitu. Jadi Bapak ulangi, kelompok satunya ini kontennya adalah ini, kemudian memberikan pertanyaan kepada kelompok 2, begitu ya. Jadi audiensnya kelompok 2 itu adalah kelompok 1. Kemudian kelompok kedua anggotanya ini, kemudian kontennya adalah ini, lalu memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Artinya nanti harus menyimak presentasi, PowerPoint, video, makalah dari kelompok 3 untuk kelompok 2 ya. Kelompok 3 orang. Kenapa? Karena secara materi ini lebih sedikit, walaupun perbedaannya tidak terlalu jauh, tapi Bapak harus membuat, mudah-mudahan ini adil ya, 3 orang, ada Bunga, ada Fasya, dan Nada. Di perspektif manajemen perilaku itu materinya tidak terlalu banyak, tapi ini juga tidak terlalu sedikit juga, menjadi tantangan. Yang lain 4 orang, untuk Bunga, Fasya, dan Nada ini 3 orang. Nah, kemudian akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4 nanti ya. Lalu di kelompok terakhir ada Noval,
ada Afika, sebelumnya ada Meidina, ada Muhammad Pandu. Ya, kontennya membahas tentang perspektif manajemen kuantitatif dan akan memberikan pertanyaan kepada kelompok satu, gitu ya. Untuk pembagian tugasnya Bapak sudah buatkan, nanti akan Bapak jelaskan. Ya, baik, silakan saudara. Setelah ini selesai video pengarahan tugasnya, saudara boleh langsung melakukan jimit masing-masing, gitu ya. Aisyah dengan Louis Vito, dengan Evan, atau dengan Muhammad Abdul Rauf, atau mau mengerjakan bareng-bareng, tapi nampaknya akan lebih efektif kalau mengerjakan ya kelompok saja, begitu ya. Dan harapannya setiap anggota ini berkontribusi. Kalau ada yang tidak berkontribusi, silakan di-report ke Bapak ya. Siapa yang tidak berkontribusinya bisa melalui WhatsApp ya. Nomor WhatsApp-nya sudah dimiliki di salah satu di sini ya. Ada KM-nya, Bapak lupa lagi namanya ya. Oke. Berikutnya ini dia 3 kelompok pemikiran dalam ilmu manajemen. Nah, jadi Bapak bagi 4 ke materi tadi. Jadi untuk kelompok pertama ya, bahwa pemikiran dalam ilmu manajemen itu kan ada 3 kelompok ya. Di mana kelompok pertama itu ada yang ilmiah atau saintifik dan juga administrasi. Nah, ini menjadi konten pembuatan makalah, PowerPoint, video ya bagi kelompok yang pertama. Tadi kelompok pertama ya. Nah, ini juga termasuk kelompok pertama dalam hal pemikiran dalam ilmu manajemen ya. Tetapi ini menjadi tugas untuk kelompok kedua begitu ya. Disebutnya adalah kelompok klasik kalau yang ini. Kelompok klasik menjelaskan atau membicarakan mengenai kelompok manajemen secara administrasi. Nah, silakan dikembangkan sekali lagi dari materi yang sudah Bapak berikan ya. Lalu kelompok kedua dalam hal pemikiran ilmu manajemen ya, yang otomatis ini menjadi tugas kelompok ketiga, yaitu menjelaskan tentang perspektif manajemen perilaku ya. Sekali lagi, perspektif manajemen perilaku. Dan kelompok ketiga dalam ilmu perkembangan manajemen, dan ini menjadi tugas kelompok 4, yaitu tentang perspektif manajemen kuantitatif gitu ya. Oke, itu tugasnya masing-masing. Silahkan langsung buka materi yang sudah Bapak berikan ya. Silahkan untuk dikembangkan dari materi yang sudah Bapak sampaikan ya. Berikutnya adalah ini dia konten makalahnya. Pertama, perlu adanya cover ya, supaya nanti lebih rapih gitu ya, dimana di dalamnya berisi gitu ya, judul tugas ya, kemudian nama-nama anggota kelompoknya, lalu ada kelasnya kelas apa, ada logo Unjani, lalu kemudian tahun pembuatan makalah 2022 tentunya, dan juga tujuan pembuatan makalah dalam hal ini untuk mengerjakan tugas 1 gitu ya di mata kuliah manajemen yang diampu dosennya oleh Bapak Sri Abdul Ahmad Rafiq Mansyah. Nah, ini ada namanya di sini ya. Takutnya khawatirnya saudara lupa ya. Lalu kata pengantar juga buat ya di makalahnya, 1 halaman saja cukup. Lalu nanti ada daftar isi ya, sesuaikan dengan halamannya, ada daftar tabel, ada daftar gambar, dan yang tertinggal satu lagi sebetulnya ada daftar pustaka untuk menyimpan atau menuliskan sumber-sumber ya bacaan ya yang saudara atau yang kelompok Anda lakukan ya, yang kelompok Anda jadikan acuan sumber tersebut gitu ya. Untuk bab 1 ini isinya adalah pendahuluan yang dimana terdiri dari latar belakang, kemudian rumusan masalah dan tujuan penulisan. Itu latar belakang ini berisi poin-poin yang akan dijelaskan ya, apa saja yang akan dijelaskan. Lalu rumusan masalah berkaitan dengan latar belakang juga, jadi poin-poin yang akan dijelaskan dalam makalah saudara itu apa saja gitu ya. Nah, di bab 2 pembahasan, nah ini kelompok pemikiran dalam ilmu manajemen. Kelompok pemikiran ini disesuaikan dengan tugas yang tadi ya, yang sebelumnya. Yang kelompok pertama
ada 2 gitu ya pembahasannya, ada kelompok kedua, ada kelompok ketiga. Kemudian juga di dalam pembahasannya saudara bisa menjelaskan tokoh kontributornya, ya, ini isinya, kontributornya, dan juga apa pemikiran yang disumbangkan. Boleh ditambahkan dengan bagaimana contoh-contohnya di sektor real, ya, lalu perkembangan dari abad ke abad, dari tahun ke tahun, lalu bagaimana tadi apa yang terjadi di industri atau contoh, ya itu silahkan saudara kemukakan ya. Tidak terlalu banyak, eh, yang pasti di sini pengerjaan waktu makalahnya pun tidak banyak karena bagian waktunya nanti akan sedikit ya, hanya 30 menit. Jadi cukup apa namanya? Yang inti-intinya saja yang dimasukkan begitu ya. Pembuatan video untuk tugasnya. Yang pertama ada sesi untuk membuka presentasi dan memperkenalkan kelompok dan anggotanya siapa saja. Kemudian menyampaikan pembagian tugas antar anggota, jadi diperkenalkan anggota dan tugasnya apa saja. Lalu menyampaikan materi, ya setiap anggota wajib menyampaikan materi, ya tidak boleh hanya opening dan closing saja, gitu. Dan terakhir closing presentation, ya menutup presentasi. Itu untuk alur pembuatan video ya, alur dalam nanti videonya. Nah, pembuatannya silakan saudara teknisnya diatur sendiri ya dengan kreativitas sendiri, apakah tadi dengan Zoom atau juga dengan aplikasi yang Anda gunakan masing-masing gitu ya. Berikutnya, nah untuk tanya jawab, Bapak sudah membuat format dalam Microsoft Word ya, yaitu isinya berkaitan dengan monitoring apa pertanyaan dari kelompok, apa pertanyaan, apa jawaban dari kelompok Anda. Misalkan begini ya, ada kelompok pertama ini Aisyah, ada Aisyah Balkis ya dengan NIM-nya. Kemudian ini data kelompok diisi kelompok nomor berapa ya, namanya siapa saja. Kemudian nama yang bertanya. Nah, ini berarti yang menjadi audiens Anda atau yang menjadi kelompok yang menjadi bertanya kepada Anda ya. Nah, yang bertanya kepada kelompok 4 kelompok 1 itu adalah kelompok 4 ya. Nah, ini mohon maaf ini salah, ini Abdul Rauf ini kelompok 2 ya. Nah, tapi di sini nanti orangnya adalah ini anggota kelompok 4. Kelompok 4. Nanti di sini akan ada anggota kelompok 4 di sini ya. Lalu isi pertanyaannya apa? Oke, jawabannya apa? Pak, isi pertanyaannya didapatkan dari mana? Itu bisa didapatkan langsung saja melalui personal kontak personal kontak ya di PC gitu ya. Silahkan melalui aplikasi WhatsApp, mangga. Jadi misalkan kelompok 1 mengambil ketuanya siapa, lalu nanti pertanyaan dari siapa namanya, saya kelompok 4 bertanya tentang apa ya, dan nanti sama Aisyah dibuat rekapitulasinya ya, isi pertanyaannya, dari siapa pertanyaannya, dan berapa NIM-nya, lalu jawaban Aisyah apa, atau jawaban yang lainnya juga apa. Nah, untuk jawaban ini harus sesuai dengan diskusi antar diskusi antar anggota ya. Kalau pertanyaannya saudara boleh bertanya apapun, tidak perlu didiskusikan sebenarnya. Tapi kalau mau didiskusikan silahkan, supaya tidak pertanyaan double. Dan jawabannya tentu ini harus didiskusikan antar anggota di dalam kelompok. Begitu ya. Nah, nanti ini yang akan dikirimkan ke assignment yang akan Bapak buat. Begitu ya, ke assignment yang akan Bapak buat. Jadi Bapak akan buat assignment-nya ya, lalu saudara harus upload ke assignment tersebut. Baik, berikutnya adalah pembagian waktu. Ini pengarahan tugas, mudah-mudahan ini waktunya tidak lebih dari 15 menit Bapak sampaikan di sini. Lalu saudara bisa mulai mengerjakan makalah, waktunya 50 menit. Kemudian pengerjaan PowerPoint dan video 50 menit. Ya, termasuk ngerender dan atau ekspor dan mengirimkan. Jadi silahkan dibagi waktunya. Ini adalah
bagaimana sekaligus praktek saudara melakukan POLC ya, Planning, Organizing, Leading, and Controlling 50 menit, dan terakhir pengerjaan lembar tanya jawab 35 menit. Cukup panjang juga karena harus diskusinya untuk jawabannya. Dan untuk pertanyaan, Pak, apakah pertanyaan bisa dikirim dari sekarang sebelum PowerPoint dan videonya ada? Sebaiknya tidak. Jadi menunggu eh, video minimal menunggu makalahnya ya. Menunggu makalahnya, lalu saudara baca, kemudian apalagi sudah Anda perhatikan videonya ya, lalu perhatikan PowerPoint-nya, lalu Anda bertanya, lalu sesi misalkan 5 menit ya, 5 menit Anda pertanyaan begitu ya. Anda menyimak kemudian menyiapkan pertanyaan, lalu di 30 menit sisanya setiap kelompok itu sudah mengantongi pertanyaan-pertanyaan antar anggota antar kelompok ya. Jadi silakan di 30 menit terakhir itu menjawab ya. Nah, untuk mengumpulkan ke Bapak juga akan memberikan spare waktu tapi tidak terlalu panjang ya. Spare waktunya 30 menit sehingga untuk tugas ini langsung dikumpulkan ke Bapak dan nanti akan Bapak nilai gitu ya. Demikian video pengarahan untuk tugas pertama, di mana ini menjadi sekaligus perkuliahan yang keempat. Saudara semoga bisa mengerjakan dengan baik, yang melaksanakan dengan baik, dan semoga kita semua sehat selalu. Ya, terima kasih. Ditutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.